Polda Jabar tidak punya saksi nyata, punyanya saksi ahli. Kocak nggak menurut teman-teman? Saksi itu kan orang yang melihat sebuah kejadian atau orang yang menyaksikan kejadian, itu namanya saksi, itu setahu saya ya. Tapi kalau ahli itu dia hanya merekayasa, bisa dikatakan merekayasa itu mengira-ngira atau menduga-duga. Kasusnya kira-kira seperti ini, seperti ini, seperti ini. Aneh nggak ini kasus Peggy Setiawan ini? Polda yang menangkap Kak Peggy, dia tidak punya saksi nyata, hanya saksi ahli yang mengira-ngira saja. Dan seandainya kasus pembunuhan, pasti di situ ada alat untuk membunuhnya. Itu bisa dijadikan alat bukti ya kan. Misalkan pakai tusuk gigi, misalkan pakai sendok makan, atau misalkan ditikam pakai tisu basah, apa namanya, dibengkang itu pakai tisu basah, itu wajar. Ini kok nggak punya alat bukti, nggak punya saksi, tapi kok menjadikan Peggy Setiawan sebagai tersangka, kan aneh. Apresiasi yang sangat besar patut kita berikan kepada pengacaranya Peggy Setiawan, Pak Tony. Belum lagi ada Bu Titin, pengacaranya Saka Tatal, ada Pak Susno Duaji, ada Kang Deddy Mulyadi. Orang ini benar-benar bijaksana dalam menerima tanggapan dari masyarakat kecil seperti kita. Saat suara rakyat kecil sulit untuk menyambung lidah kepada yang di atas, mereka datang untuk memberikan bantuan, mencari fakta sebenarnya dari kasusnya Vina ini. Namun di saat kebenaran akan mereka ungkapkan, ada saja pihak yang bersebelahan dengan mereka. Negara kita memang negara demokrasi, boleh berpendapat berbeda, bersilang pendapat, tapi kenapa tidak kita persatukan pendapat kita untuk mencari keadilan, kebenaran di negeri ini? Kepolisian Jawa Barat harusnya berani mengambil tindakan tegas. Ungkapkanlah fakta yang sebenarnya. Jika memang belum cukup bukti, katakan kepada masyarakat. Jangan buat resah masyarakat terus. Sampaikan apa yang terjadi, fakta yang sesungguhnya. Jika memang salah tangkap, bilang salah tangkap. Jika memang benar Peggy adalah pelakunya, tunjukkan alat bukti yang memang menguatkan dia sebagai terpidana, tersangka dari kasus Vina ini. Jangan sembunyi-sembunyi begini. Masyarakat itu sudah resah. Seluruh masyarakat Indonesia sudah bertanya-tanya dengan apa yang terjadi di hukum negeri ini. Cobalah terbuka. Terbukalah. Tunjukkan kepercayaan instansi kepolisian itu kepada masyarakat kecil seperti kita. Jangan terus-terusan seperti ini, membuat heboh seluruh Indonesia hanya untuk satu kasus saja. Jadi, di sini kita lihat ke komentar dari salah seorang warganet dalam kasus Vina Cirebon ini. Tampak di sini warganet menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh tim kuasa hukum Peggy Setiawan ini, khususnya terhadap pengacara Tony RM. Menurut dari warganet itu, orang-orang ini sangat bijaksana dalam menerima tanggapan dari masyarakat kecil. Namun, yang disayangkan warganet di sini, kebenaran akan diungkap oleh orang-orang hebat ini, tapi ada saja pihak yang bersebelahan dengan mereka. Warganet itu mengatakan, kepolisian Jawa Barat seharusnya berani mengambil tindakan tegas. Ungkapkan fakta yang sebenarnya, dan jika belum cukup bukti, katakan kepada masyarakat. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Silakan terus komen di bawah. Pekerjaan polisi udah maksimal. Polisi Jabar kerjaannya maksimal dari mana? Coba kita lihat ya. Cara penyelidik aja ya. Kalian datang ke rumah Peggy ya, penyelidik untuk menangkap Peggy tahun 2016 ya. Itu tanpa surat ya, perintah dari atasan. Itu aja kepengen dihormati ya. Hukum saja tidak kalian hormati, tapi kalian sendiri pengen dihormati ya. Datang menangkap Peggy Setiawan tahun 2016. Yang ditangkap motor rusaknya, itu pun tanpa surat lagi ya. Tapi bisa bilang, oh kenapa motornya di kantor polisi, kenapa suratnya tetap di Peggy? Otak botak ya. Ya harusnya otak kamu dipakai dong ya. Kalau sudah dibawa motor rusak itu, seharusnya kamu tanya atau Ibu Kartini, Bu, ini surat motornya mana? Ya harusnya seperti itu kan.
Nah, kalau benar itu Peggy pelakunya, kenapa saat itu Peggy dibiarkan, tidak ditangkap seperti sekarang ini? Ya, ini kalau otak kalian tuh ulat, ya, kepengen dihormati, hukum saja tidak kalian hormati. Ya, kami ada di sini meluruskan tentang hukum, biar hukum tidak kalian perjualbelikan, karena bisa rusak negara ini. Negara udah kayak warisannya aja. Hukum semena-mena di ini, minta dihormati. Kami akan menghormati kalian sesuai dengan pekerjaan kalian. Jangan minta dihormati kalau kalian kurang ajar sama rakyat. Di sini yang sudah kita tampilkan lagi, salah seorang warganet menegur keras kinerja kepolisian dalam kasus Vina Cirebon ini. Jadi, warganet itu menyinggung dari cara penyelidik yang mendatangi rumah Peggy Setiawan atau Peggy Kulibangunan untuk melakukan penangkapan. Warganet itu mengatakan itu tanpa surat perintah dari atasan. Warganet itu juga menilai Polda Jabar yang tidak menghormati hukum. Lalu, bagaimana kami menghormati kalian? Sekali lagi, warganet itu menyayangkan Polda Jabar yang datang menangkap Peggy Setiawan pada tahun 2016. Akan tetapi yang diambil adalah motor rusaknya, dan itu penangkapan tanpa surat atas izin dari atasan. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Dari pengakuan Mel, kalau kita sambungkan dengan pengakuan Aep, kayaknya menurut saya sangat tidak masuk akal ya. Mel menceritakan kalau memang dia mengetahui penyiksaan itu sampai dia bisa menyaksikannya selama hampir 1 jam, dan setelah ditanya sama penanya waktu itu, katanya tidak ada orang satupun di situ, hanya tukang warung aja. Nah, sementara pengakuan Aep, ya enggak, Aep melihat, ya kan, melihat masalah soal Peggy. Nah, kata Mel katanya nggak ada orang lagi, mungkin selain tukang warung itu. Tapi kenapa ada Aep di lokasi yang menyaksikannya? Seharusnya kan Mel itu ketemu sama si Aep itu seharusnya kan. Tapi kan Mel bilangnya tidak ada tidak ada orang lain di lokasi tersebut kan gitu. Udah gitu dia sampai 1 jam. Kurang lebihnya 1 jam menurut pengakuannya, ya kan, setelah diwawancarai sama sama yang lain kan gitu. Jadi yang membingungkan itu ya itulah keterangannya, jadi makin bulet, jadi makin membingungkan para netizen kan gitu. Terakhir di sini kita lihat dari salah seorang warganet yang menanggapi pengakuan dari Mel. Kalau disambungkan dengan pengakuan Aep, menurut warganet tersebut sangat tidak masuk akal. Menurut cerita dari Mel yang mengetahui penyiksaan pada saat itu, dan katanya tidak ada orang satupun di situ di saat kejadian. Sementara pengakuan dari Aep yang melihat masalah dari Peggy Setiawan, warganet itu menyarankan seharusnya Aep dipertemukan dengan Mel dan dijadikan saksi, agar lebih terlihat kejelasan apakah Peggy Setiawan ini benar-benar bersalah atau tidak bersalah. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.